menyugesti diri ini, memotivasi diri sendiri. Terkadang kalau mengawali sebuah usaha itu tergantung niatnya, awal niatnya. Untuk Mas Dika sendiri seperti apa ini? Kita membranding produk kita atau membranding personal kita, karena di era sekarang kan banyaknya TikTok, Instagram, seperti Maiden sendiri kan mereka membranding personal. Dia tidak memikirkan kualitas jual barangnya seperti apa, cuma aku membranding personal. Nah seperti itu, bagaimana untuk Mas Dika sendiri membranding personal, yang diutamakan membranding personal atau membranding produk kita sendiri aja? Atau memang ada dua jenis seperti itu? Mungkin monggo. Kalau menurut pengalaman saya di tahun 2014 waktu zaman saya SMP, saya sudah membangun personal branding secara tidak langsung dengan saya jualan stiker, terus saya jualan maklar kaos waktu itu, kaos-kaos kelas. Itu secara tidak langsung orang-orang bermindset Dika iku sing bakalan stiker, Dika iku sing biasanya nerima pesanan kaos. Akhirnya semua yang urusannya sama percetakan atau semua yang urusannya sama produksi itu saya selalu ditanyakan pertama, awakmu iso gawe topi sisan ta? Sakjane saya nggak bisa, tapi iso tak golekno. Tak golekno itu dalam hati saya ya. Jadi tak golekno, padahal saya sebenarnya nggak punya kenalan. Akhirnya iki lho regane sakmene. Saya markup 5.000, 10.000. Oke, deal. Tote bag seperti itu. Jadi untuk masalah personal branding atau branding produk kita, kok saya rasa paling enaknya itu di branding personal. Jadi karena pada saat branding personal yang kita sudah dapat, hari ini teman-teman secara tidak langsung kalau semua ketemu saya langsung mungkin keingetnya Mas Dika servis HP. Secara tidak langsung mungkin ya. Nah, sama halnya paling enaknya itu memang personal, karena kemana-mana tetap ada di sini tulisannya Mas Dika servis HP itu. Jadi kalau semua di produk itu biasanya orang-orang yang personal brandingnya di produk itu orang-orang yang bukan entertain atau masih malu-malu untuk di publik. Tapi orang-orang yang personal branding belakang layar lah. Ya, orang-orang di belakang layar. Kalau semua orang-orang personal branding biasanya paling suka di depan kamera gitu, eksis. Mungkin ini sangat cocok untuk mahasiswa ini ya, untuk branding personal, karena berarti yang kita bangun ini kepercayaan orang-orang, kepercayaan orang sambil di backup untuk personal tadi, branding produknya tadi dengan kualitas yang sangat dipercaya lah mungkin ini. Mungkin seperti itu untuk Mbaknya. Mungkin pertanyaan satu kali lagi, Sinten? Monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Mita, asal instansi dari UNESA. Saya izin bertanya, menurut pendapat pemateri, bagaimana strategi dalam menghadapi pesaing-pesaing di luar sana yang mungkin memiliki produk yang sama dengan usaha kita? Serta bagaimana cara mengukur efektivitas promosi yang telah digunakan dalam pemasaran sebuah produk usaha. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Unesa ini. Wah, Luar biasa banget seberang Unesa. Kita Winsa bukan Unesa. Ya, terima kasih untuk Mbaknya, mungkin langsung dijawab saja. Cukup jelas? Cukup jelas. Ini pertanyaannya ngeri banget. Kalau boleh tahu, Mbaknya jurusan apa, Mbak? Pendidikan akuntansi. Oke. Jadi pertanyaan pertamanya tadi gimana, Mas? Menguji keefektifan menghadapi persaingan dagang. Jadi kalau produknya di luar sama, terus habis itu apa pembedanya kita? Bagaimana kita menanggapinya ini tadi? Ini yang susah. Kalau seumpama kita ini jualan ulangan, karena kita cuma bisa bermain kalau semua produknya sama, biasanya kita cuma bisa bermain di pelayanan. Hari ini kirim, barang selalu ready stock, terus garansi, cacat uang kembali atau ganti unit baru.
kita cuma bisa bermain di situ, diferensiasinya kecil karena kita berurusan sama produk. Tapi kalau semua kita diproduksi itu lebih seru lagi. Jadi kalau solusinya bagaimana kalau semua produknya banyak yang sama, terus ya susah untuk cari pembedanya, ya akhirnya kita mainnya di pelayanan. Di pelayanan. Perang harga saya tidak pernah menyarankan karena tidak menyenangkan sekali bermain perang harga. Lebih baik kita mahal sedikit tapi kita berani ngasih garansi daripada kita harus perang harga. Kadang-kadang bikin babak belur juga perang harga seperti itu. Kalau untuk masalah melihat efektivitas pemasaran ini menarik. Jadi kalau melihat efektivitas zaman sekarang ini kan ada namanya insight ya di Instagram, terus habis itu Facebook Ads. Kebetulan saya juga pakai semua Facebook Ads sama Instagram Ads. Melihatnya bagaimana? Melihat efektivitasnya ini yang pertama ini urusannya sama membuat konten ya, konten iklan. Urusannya yang pertama kontennya isinya seperti apa, menarik enggak, sudah memenuhi persyaratan cocok diiklankan enggak, informatif enggak kira-kira, orang-orang betah enggak lihatnya, orang-orang jadi tertarik enggak lihatnya. Setelah itu baru kita baca data. Pada saat kita mengeluarkan 50.000 per hari contohnya, berapa engagement yang sudah diterima? Sumpama contoh dari 50.000 yang kita dapatkan, kita keluarkan, kita dapat 100.000 viewers, 100.000 viewers. Orang Surabaya demografinya usia 16 sampai 35 tahun, itu totalnya 100.000. Nah, efektivitasnya lihat dari mana? Dari like. Biasanya dari like, interaksi, following, tetap itu kita lihat itu. Tapi kalau saya bermainnya efektivitasnya lihatnya dari mana? Dari seminggu kita nge-push postingan itu terus. Kelihatannya dari mana? Pada saat kita nge-push seminggu terus, ada kemungkinan untuk kenaikan penjualan itu tinggi. Seperti kenapa kok ada brand ambassador 1 bulan sewa harga 5 juta 10 juta, karena engagementnya besar, karena mereka tahu aku benar-benar menghasilkan. Tapi kalau cuma 1 hari 2 hari belum bisa dilihat efeknya. Kita baru bisa lihat efeknya itu biasanya kalau di bisnis saya promosi 1 bulan penuh, efeknya kadang-kadang baru 2 bulan. Bulan besoknya belum kerasa, tapi setelah 2 bulan baru kerasa. Karena kalau saya bisnisnya di jasa yang urgensinya, kalau sama orang-orang dari 100.000 orang yang lihat itu contohnya ya, 100.000 orang yang lihat itu orang-orang ternyata HP-nya nggak rusak, yang ngapain nyervis, ibaratnya gitu. Kalau produk akhirnya ketemunya biasanya impulsif. Impulsif itu apa ya? Rasa ingin belinya paling nggak butuh sebenarnya, pengen aja, lucu aja, akhirnya beli. Nah, untuk masalah efektivitas iklan ya tentang membaca data dan memang butuh waktu untuk membacanya. Tidak bisa langsung hari itu ini pasti sukses iklan ini. Nah, perlu adanya perbaikan-perbaikan di iklan. Mungkin kemarin terlalu informatif, terlalu banyak tulisan, besoknya diganti yang lebih ringkas lagi. Orang-orang suka yang viral-viral, berarti dibuat parodian, dibuat meme, seperti itu. Mungkin menjawab pertanyaannya, tapi yang jelas kalau untuk masalah yang tadi produknya banyak yang sama dan lain-lain, kalau saya sendiri menanggapinya akhirnya mainnya cuma di pelayanan. Tambahkan biaya tambahan untuk garansi. Supplier tidak garansi teman. Tambahkan aja 10% atau 20% untuk garansi. Tapi Anda berani ngeklaim tak garansi ganti unit, kamu kecewa tak tambahi 1 unit lagi gratis, semua gitu. Itu berarti dapat dikatakan dengan
menyikapi kompetitor, kita mengunggulkan produk kita. Fitur-fitur apa saja yang bisa didapatkan dengan membeli produk kita. Berarti sama halnya dengan skripsi ini ya. Nah, skripsi kan kita selalu menjelaskan apa yang membedakan produk kita dengan produk yang lain. Nah, mungkin seperti itu Mas ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk efektivitas sendiri, untuk menurut Mas Dika sendiri, lebih efektif mana? Kita main AdSense di Instagram dan Facebook, atau kita endorsement ke konten kreator itu? Kalau menurut Mas Dika sendiri? Untuk yang modalnya kecil atau biaya marketingnya kecil, itu cukup di Instagram atau Facebook Ads saja. Tapi kalau modalnya juga lumayan, sekalian saya gini Mas, saya sebenarnya juga pernah nyoba untuk ke selebgram. Cuman saya ngeri itu ngeluarin 3 juta tapi bener-bener belum tahu hasilnya seperti apa. Ada lagi yang 10 juta katanya Mas Ahmad ini. Ini saya yang merinding. Kalau semua saya sendiri masih belum berani ambil risiko marketing yang seperti itu, karena saya berfokus kepada word of mouth, yang artinya lebih baik orang tahu saya mahal tapi barang saya bagus, terus nyarankan ini aku banyak nang kono, larang sih tapi api, daripada saya pakai selebgram sing 10 juta tapi saya belum tahu bagaimana ke depannya. Tapi tidak menutup kemungkinan pakai selebgram juga ada efektivitasnya, juga penting. Untuk AdSense mungkin berapa kisaran harga sih, berapa sih untuk credit cardnya dari Instagram AdSense itu yang perlu dikeluarkan? Mungkin teman-teman ini penasaran berapa sih yang perlu dikeluarkan di Facebook itu selama Mas Dika alami. Jadi sebenarnya nggak perlu keluar uang banyak kalau di Facebook. 20.000 per hari itu paling kecil. Saya biasanya 20.000 per hari mendapatkan view, kalau video ya dapetin view sekitar 8.000 sampai 9.000 view. Kalau pas hari aktivitas Instagramnya banyak, kadang-kadang kan ada hari dimana 10.000 ya sering digunakan, itu bisa sampai 12.000. Cuman ngeluarin 20.000. Tapi teman-teman jangan pernah berpikir 12.000 ini bener-bener tahu kamu, karena ini orang-orang yang jadi 1 detik atau 2 detik kalau nggak salah, 2 detik orang itu lihat video kamu itu dianggap terhitung view, yang artinya sebenarnya orangnya belum tahu mek kelewat apa dia naruh HP ini tapi ketepaan buka, tapi dia nggak memperhatikan, contohnya seperti itu terhitung view. Jadi saya selalu menganggap setengah dari total view adalah orang yang melihat video saya setengah. Saya nganggapnya setengah. Setengahnya lagi dari 12.000 itu berarti berapa? 6.000 setengahnya lagi 3.000 orang lihat sampai habis video saya. Oke. Setengahnya lagi 1.500 orang sudah terbenak di kepalanya dan tahu itu semua servisan HP. Oke, 1.500 orang. Setengahnya lagi 750 orang sudah tahu itu servisan HP, dan sepertinya kalau aku HP ku rusak, aku pengen deh nyervis di situ. 750 orang. Setengahnya lagi dari 750 orang ternyata orang-orang yang sudah pernah tahu brand ini dan sudah pernah mencoba mungkin, gitu loh. Seperti itu. Jadi jangan selalu menganggap dari patokan 12.000, wah yo, 12.000 orang yo, di dalam ini iso 3 gedung. Jangan dianggap gitu, tapi dianggap itu perkiraan kemungkinan yang akan didapat itu kecil. Anggap aja 10%-nya paling bagus. Sebagai tolak ukur lah ya. Iya. Tapi memang yang sangat penting sekali ya untuk AdSense, baik iklan endorsement gitu. Karena kita nggak bisa jagani word of mouth aja sih, bener. Memang tidak bisa jagain omongan ke omongan, itu nggak bisa. Tetap harus, kalau bisnis pengen berjalan terus, kita harus tetap memperluas jangkauan, nambah customer baru. Jangan sampai cuman, aku sudah punya customer loyal 12 orang, wis tak dekemi terus, gak mau nyari customer baru. Ya jangan sampai. Ya 12 orang ini setia terus, lek setia untuk rasa yang lebih bagus lagi, bingung ya, Mbak. Gitu. Mungkin
mungkin untuk teman-teman yang sebagai referensi ya, sebagai referensi untuk yang mau membuka usaha, membuka wirausaha, mau branding produknya, branding personalnya, karena memang kalau yang saya alami sendiri untuk branding kita brand ambassador ke artis-artis, ke iklan-iklan memang membutuhkan sangat-sangat budget yang sangat besar, bahkan sampai 50 juta, 1 juta, bahkan di 3BJ, di Mama Lela itu pun yang saya pernah lakukan itu 500.000 per instastory. Kontrak 1 bulan 10 juta, itu yang kelas dipakai wirausaha yang menengah ke atas lah. Tapi memang sangat-sangat berpengaruh karena kita sebelum kita memilih untuk endorse artis siapa, kita harus riset dulu. Benar. Bagaimana fansnya dia ini loyal apa enggak, seperti Mas 3BJ, Mama Lela itu memang sangat-sangat loyal, tapi sangat-sangat loyal Mas 3BJ itu. Mungkin untuk waktunya sudah habis ini tuh Mas Dika ini. Iya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya dari 4 orang tadi, mungkin ini sudah diakhiri, dari waktunya juga sudah mepet. Untuk menjadi wirausaha, pengusaha, entrepreneur memang adalah pilihan. Jika sudah yakin, lakukan dengan sebaik mungkin, kuasai materi, kuasai pasar, target pasar, dan juga memang benar-benar harus fokus memang ini ya. Iya. Harus fokus di satu usaha yang dijalani. Mungkin sekian dari saya selaku moderator dari seminar kewirausahaan dengan speaker Yus Hardika Eftas atau Mas Dika. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yakni penyerahan cenderamata kepada moderator dan pemateri kita yang akan diberikan langsung oleh Ketua Pelaksana Seminar Nasional Entrepreneurship Olmat Winsa 2022 beserta Ketua Pelaksana Olmat Winsa 2022. Kepadanya disilahkan.